Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidush syuhur. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peserta i'tikaf Masjid Agung Quba Timah tahun 2026 yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus atau badan pengelola Masjid Agung Quba Timah yang alhamdulillah mereka telah berkhidmat melayani kita semuanya. Mudah-mudahan setiap khidmat yang mereka lakukan untuk hamba-hamba Allah di rumah Allah yang mulia ini telah akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran. Hanya Allah jualah sebaik-baik pemberi balasan untuk segenap pengurus dan badan pengelola Masjid Agung Quba Timah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang memasuki malam yang ke-23. Saya selalu membahasakan 10 terakhir ini adalah partai final. Kalau kita boleh sebut lebih detail lagi, bukan sekedar partai final, tapi 10 terakhir ini adalah masa-masa injury time. Ya, artinya kalau sudah disebut partai final, kira-kira kalau dalam satu perlombaan kalau sudah mencapai kepada partai final, itu pesertanya sedikit atau banyak kira-kira? Sedikit. Kenapa? Seleksi alam yang bermain. Terus yang kemarin-kemarin dari malam pertama bagaimana Ustadz? Yang pertama-pertama kemarin masih babak penyisihan. Saya dari Parit Lalang Ujung sampai ke Masjid Agung Quba Timah ini lebih dari 5 kafe, 5 restoran yang kita lewati. Masya Allah penuh semuanya. Ya, ramai ya, tapi alhamdulillah di Masjid Agung Quba Timah ramai juga jemaah yang iktikafnya. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah insyaallah. Amin. Kenapa ini dikatakan sebagai partai final? Karena sekarang ini adalah penentuan siapa kelak yang akan keluar sebagai seorang pemenang untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini, maka dialah yang bertahan sampai terakhir, itulah kelak yang akan keluar sebagai seorang pemenang. Maka di bulan Ramadan ini Allah tidak melihat siapa yang duluan mulai, tidak. Allah tidak melihat siapa yang lebih banyak, tidak. Tapi Allah melihat siapa yang bertahan sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW beliau telah menggambarkan kepada kita. Kata Nabi, dari mulai malam pertama bulan Ramadan, Allah sudah memberikan pandangan rahmat untuk kita semua hamba-hambanya. Yang mana kata Nabi, wa man nazarallahu ilaihi falam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah dari mulai malam pertama bulan Ramadan, falam yu'adzibhu abada, maka dia selama-lamanya tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak sampai di situ kata Nabi, idza kana akhir lailatin fi syahri Ramadan ghafarallahu lahum jami'a. Kalau seandainya masuk kepada malam terakhir di bulan Ramadan, ini paripurnanya yang Allah beri kepada kita. Apa itu? Ghafarallahu lahum jami'a. Allah akan berikan ampunan untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau masuk malam terakhir bulan Ramadan, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti yang akan mendapatkan ampunan dari Allah itu hanya khusus bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar saja? Maka kata Nabi dengan tegas, la, kata Nabi, tidak. Yang berhak dapat ampunan dari Allah bukan hanya mereka yang dapat Lailatul Qadar saja, maka siapapun hamba-hamba Allah yang istiqamah beramal soleh, beribadah kepada Allah dari malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita hidup, apa yang kita harapkan kalau bukan ampunan dari Allah? Yang kita harapkan hanya dua. Pertama, ampunan dari Allah. Yang kedua, Allah bebaskan kita dari azab dunia maupun azab akhirat. Itu yang kita cari hari ini. Maka di 10 terakhir bulan Ramadan ada salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu lakukan ketika di bulan Ramadan, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Itu makna itikaf. Jadi itikaf bukan sekedar pindah tidur. Ini banyak yang keliru kadang-kadang, atau itikaf itu hanya ikut tren-tren saja. Oh, kawan itikaf, itikaf juga lah. Kawan ada posting jam 10 malam agi di masjid, nak posting juga lah. Bukan begitu. Apalagi kalau itikaf itu niatnya bukan untuk ibadah, tapi justru hanya yang tadi, hanya pindah tidur saja. Yang model ini biasanya persiapan itikafnya lebih mantap ini. Siapkannya tas ransel besar, isinya dalamnya itu kasur, ada bantalnya juga, ada selimut. Datang ke masjid bukan cari tempat yang paling khusyuk, yang paling tenang di mana, bukan. Yang paling dekat dengan kipas angin, yang dekat AC mana tempatnya. Biar apa? Biar datang enak untuk tidur. Datang dia cari posisinya, oh lah dapat ini yang paling strategis, ini dekat dengan AC, dekat dengan kipas angin, ini paling mantap ini. Bentangnya kasur tadi, taruhnya bantal tadi, baring langsung tidur, tarik selimut. Orang tahajud dia tak bangun. Orang kajian i'tikaf dia tak bangun, tapi sekali orang sahur kebangun dia. Tajam rupanya hidung kawan tadi. Sekali bangun bukan langsung cuci muka, wudu, ibadah, sholat sunnah, bukan. Sekali bangun langsung ambil handphone update status. Alhamdulillah i'tikaf malam ini tak terasa, kata dia. Kalau gawinya cuma pindah tidur, berarti Ustaz tak boleh kita i'tikaf itu tidur. Boleh. Asal tidur itu karena sebab kita sudah kelelahan dalam beribadah. Bukan lelah kita dengan urusan dunia, bukan. Makanya kita jangan sampai keliru dan salah dalam niat kita untuk i'tikaf itu. I'tikaf itu yang pertama adalah ini sunnah Nabi yang kita ikuti, yang kita amalkan. Karena kalau ini menjadi sunnah Nabi, Nabi sangat cinta kepada umatnya yang mengikuti atau mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, niat kita i'tikaf itu apa? Litaqarrub ilallah. Untuk kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam i'tikaf itu banyak-banyak zikir. Dalam i'tikaf itu banyak-banyak baca Quran. Dalam i'tikaf itu banyak-banyak tafakur. Tafakur itu apa? Merenungi. Merenungi apa? Merenungi kita. Bolehlah kalau mau evaluasi Ramadan tahun ini, ya Allah, malam ini sudah malam ke-23. Dari malam pertama kemarin sampai malam ini berapa rakaat ku tahajud, berapa ayat Al-Quran yang aku baca, berapa banyak sedekah yang aku tunaikan. Ya Allah, sampai malam 23 inilah berapa banyak silaturahmi yang ku jalin. Semua itu kita renungkan. Supaya apa? Ada niat kita untuk islah, untuk memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat yang kedua i'tikaf itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah dekat kepada Allah, apapun yang menjadi hajat kita itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruhlah kita hari ini dekat dengan pengusaha, hari ini kita dekat dengan pejabat misalnya, apapun hajat kita dikabulkan, dibantu, ditolong. Boleh jadi kita minta atau tanpa kita minta sekalipun dikasih langsung. Kenapa? Sebab dekat.
Kalaulah dengan manusia saja kita dekat, ada kebaikan yang kita dapatkan untuk diri kita, lalu bagaimana kalau seandainya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau umatmu bertanya tentang keberadaanku, sampaikan, aku ini dekat dengan mereka, kata Allah. Kalau sudah dekat, apa yang terjadi? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan kabulkan setiap doa dan permintaan kalau permintaan itu didoakan oleh hamba-hambaku, kata Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Syaratnya hanya dua, kata Allah. Pertama, dia beriman kepadaku. Yang kedua, dia taat dengan perintah-perintahku, kata Allah. Maka kita i'tikaf ini, kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, disinilah letak iman kita. Disinilah letak kita taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini niat kita dalam beriktikaf, jangan sampai keliru. Kau usah Kurnia masih bahas niat, kan kami sudah iktikaf dari malam 21 kemarin, tidak apa-apa. Kalau malam 21 kemarin niatnya masih belum jelas kemana arah hilalnya, maka malam ini silahkan diluruskan kembali niat kita untuk iktikaf. Yang pertama tadi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, niat kita iktikaf ini apa? Niat kita iktikaf ini adalah untuk mengosongkan hati kita dari perkara-perkara dunia, sehingga yang ada di benak kita malam ini saat iktikaf semuanya adalah berkaitan dengan urusan akhirat. Itulah tempat kita kembali, ya. Saya dulu diajarkan guru kami di Mesir, kalau ke masjid itu jangan nengok kiri kanan belakang, tapi nengok kemana, Syekh? Tengoklah ke depan, kata beliau. Kemana nengok ke depan itu? Tengok ke arah mihrab imam. Kenapa? Disitulah nanti akhir dari perjalanan kita hidup di dunia. Artinya kita hidup ini, kita akan mati. Saat kita mati, ketika disolatkan, di mana letak jenazah kita? Ada ditaruh orang di samping sana, ada ditaruh orang di belakang sana. Saat disolatkan, jenazah kita ada di depan. Oh, baru saya paham. Oh, ternyata begini dulu orang-orang soleh, orang-orang alim itu mendidik kita. Jadi hari ini kita ziarah ke masjid-masjid yang ada, melihat mihrabnya, maka kita tidak tahu nanti di bagian mihrab masjid yang mana akan berakhir jasad kita untuk disolatkan dan didoakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Maka datang ke masjid ini, rendahkan ego kita. Lepas baju kita semuanya. Siapa kita? Oh, kami seorang akademisi bergelar profesor, doktor. Lepas dulu. Datang ke sini itu sama-sama minta ampunan Allah. Oh, saya datang ke sini sebagai pengusaha, omset sekian ratus juta per bulan. Lepas dulu merek itu semuanya, lepas. Kenapa? Datang ke sini kita semua seolah adalah hamba yang hina, dan datang ke sini kita minta kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil jangan kita musuhi, tapi kita rangkul, kita ajak, kita didik mereka. Kenapa? Anak yang terbiasa cinta dengan masjid, kelak kalau dia sudah besar, apapun nanti profesinya, dia mau jadi seorang pengusaha, dia menjadi seorang pejabat, apapun nanti yang dia lakoni, maka dia semuanya akan berdasarkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang berharga iktikaf ini. Jadi iktikaf bukan hanya sekedar ikutan-ikutan tren saja. Oh, 10 terakhir, Masjid Qubatimah lah AC-nya dingin. Ya, bukan begitu. Masjid Qubatimah lah, kalau lapar, kalau haus tinggal keluar bayi, banyak belanja di luar sana. Bukan itu sebabnya. Tapi kita mencari di mana kita bisa mengosongkan sejenak hati kita dari urusan dunia, lalu kemudian kita penuhi hati kita dengan perkara-perkara urusan akhirat. Jadi kalau kita sudah paham itu semua, luar biasa. Ini akan menjadi spirit luar biasa bagi kita untuk menggapai kesempurnaan iktikaf kita di rumah Allah yang mulia. Maka ketika di dalam masjid, kami mau sampaikan untuk kita semuanya, ini pelajaran. Perhatikan adab-adab kita di rumah Allah. Ya, perhatikan adab-adab kita di rumah Allah. Mohon maaf,
Kita datang bertamu ke rumah kawan kita saja, kita harus perhatikan adab di rumah orang itu. Tidak bisa kita nak sekenak-kenak kita. Oh, kalau rumah kami sepatu masuk ke dalam biasanya. Rumah orang kalau lepas sepatunya. Itu aturannya. Ya, oh kami pokoknya kalau di rumah kami terserah kami nak buang sampah kemana-mana. Kalau di rumah orang tidak boleh. Kenapa? Harus punya adab, harus punya etika. Kalau kita kepada rumah makhluk saja, rumah manusia saja kita perhatikan adab dan etikanya, apalagi kalau kita berada di rumah Allah. Tapi kan Ustadz ada marbotnya. Tapi kan Ustadz kelak ada pengurus masjidnya. Biarlah kotor-kotor Ustadz kelak mereka yang membersihkan. Bukan begitu. Cerminan seorang mukmin itu adalah dari kebersihan. Di mana dia duduk, di mana dia tinggal, kalau tempat itu bersih, itulah orang beriman. Tapi kalau dia datang, kemudian dia membuat kotor, membuat gaduh, itu namanya tidak beradab di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan adab kita. Masuk dengan kaki kanan, baca doa. Ketika masuk, sempatkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu bagian adab kita. Ya. Kemudian di dalam masjid, jangan ngobrol. Apalagi di dalam masjid ghibah, hubungan dengan orang lain, tidak usah. Ya, ada sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manakah yang lebih afdol? Salat 1000 rakaat, salat sunnah. Ini kata Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, manakah yang lebih afdol ya Rasulullah? Salat sunnah 1000 rakaat atau menjaga lisan kita agar tidak membicarakan aib orang lain? Kira-kira apa yang Rasulullah jawab? Mana yang lebih afdal? Salat 1000 rakaat atau tidak ghibah? Kira-kira mana yang Nabi jawab? Yang Nabi jawab tidak ghibah. Tarkul ghibah afdalun min salati alf rakaat. Kata Nabi, kita meninggalkan ghibah, meninggalkan dari membicarakan aib orang lain, itu lebih afdal kata Nabi daripada kita sholat 1000 rakaat. Makanya kalau itikaf jadi orang sombong tidak apa-apa. Sombong dalam arti kata, kelak dulu kita urusan ke orang, biarlah waktu ini kita fokus untuk kita dulu dengan Allah. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, saya paling jarang kalau menyapa jamaah yang itikaf. Walaupun saya mengisi di beberapa masjid untuk kajian itikaf, saya jarang menyapa. Kenapa? Bukan tidak mau menyapa. Biarlah orang itu lagi khusyuk, lagi fokus ibadah, silahkan. Tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena itu adalah bagian dari adab kita di dalam masjid. Kita ngobrol yang tidak penting saja tidak baik, apalagi ngobrol tentang aib orang lain, lebih tidak baik lagi. Ya, sholat kita banyak-banyak seberapapun rakaat yang kita kerjakan, itu tidak ada nilainya apa-apa kalau seandainya kita masih dalam keadaan berghibah, membicarakan aib daripada orang lain. Na'udzubillah. Ya, makanya dalam i'tikaf ini silahkan yang nyaman dengan keadaannya, senang di tempat terang silahkan. Yang senang agak di pojok-pojokan boleh. Ya, kemudian senangnya ngambil posisi yang paling depan, pokoknya depan dinding itulah, biar lebih khusyuk lagi, biar tidak ada pemandangan, pokoknya dipandang itu dinding itu, boleh silahkan. Ya, yang penting jangan berebut baik, silahkan. Ya, kami senang di belakang-belakang Ustaz, biasanya kalau di belakang itu enak, pengawasan itu lebih luas lagi, boleh silahkan. Ya, ini perkara hati kita masing-masing. Ya, tapi meskipun dimanapun kita berada, amalan kita ketika i'tikaf itu satu, yaitu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bertafakur untuk merenungi perjalanan hidup kita dari mulai pertama bulan Ramadan sampai malam ini. Ustadz, kami kan nyari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bonus. Kita kalau fair-fairan cerita dengan Lailatul Qadar, mohon maaf, tidak bisa Lailatul Qadar itu hanya digapai 10 terakhir saja, tidak bisa. Lailatul Qadar itu dari malam pertama, siapa yang bersungguh-sungguh, itulah pada akhirnya nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Nabi tadi ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti malam terakhir Ramadan yang dapat ampunan itu hanya yang dapat Lailatul Qadar saja? Tidak, kata Nabi. Jadi artinya apa? Lailatul Qadar itu hanya bonus. Toh kita tidak tahu malam keberapa pastinya Lailatul Qadar, kita hanya taunya di malam-malam ganjil. Kita malam 23 sekarang ini karena kita ikut pemerintah. Kalau kawan-kawan kita dari Muhammadiyah malam ini malam 24 mereka.
Bingung lagi kita, yang malam mana Ustaz yang benarnya itikaf itu? Ya, jadi bukan yang kita kejar adalah Lailatul Qadar, bukan, tapi setiap malam 10 terakhir yang kita hidupkan malam-malam tersebut dengan banyak beramal soleh, maka disitulah kalau bertepatan pada malam tersebut itu adalah malam Lailatul Qadar, maka setiap amal perbuatan kita pada malam tersebut bernilai pahala di sisi Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita konversikan dalam tahun kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita tahajud, kita baca Quran, kita zikir, ya, ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, maka semua pahala-pahala kita nilainya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Makanya saya pernah ditanya dulu, ini dari kami di pesantren dulu, sama adik-adik kelas, tanya, apa kira-kira Ustadz yang afdol kita baca zikir ketika i'tikaf itu? Saya bilang, banyak baca surat Al-Ikhlas. Ya, banyak baca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Al-Ikhlas itu kan satu kali kita baca, itu sepertiganya Al-Quran. Berarti 3 kali kita baca, pahalanya sama seperti khatam Al-Quran. Cuma jangan pelicoh gara-gara ini kelak gak suahagi baca surat yang lain. Pokoknya asal datang kulhu terus Ustaz. Nah, bukan begitu caranya. Tapi kalau ditanya mana zikir yang afdol, baca Al-Quran. Ya, karena inilah momentum kita tadi untuk melepaskan sejenak. Mohon maaf, di hari-hari lain kita bisa i'tikaf di masjid. Ya, di hari-hari lain bisa kita i'tikaf, tapi suasana hati kita tidak akan berbeda. Ya, tidak akan sama dengan kita i'tikaf ketika berada di 10 malam terakhir. Makanya kalau ditanya mana Ustadz yang lebih afdol i'tikaf itu di masjid mana? Pertama, kriteria masjidnya harus masjid besar. Masjid yang ada sholat Jumatnya itu lebih diutamakan. Yang kedua, cari masjid yang dekat rumah kita. Jangan membuat kita repot. I'tikaf di mana i'tikafnya? Di Belinyu sanin, jauhi ge. Misalnya ini, ya. Jadi yang lebih utama itu yang mudah terjangkau oleh kita. Yang penting esensi dari i'tikaf itu adalah taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam masjid perhatikan lagi adab-adabnya, ya. Jangan ngobrol yang tidak penting, ya, termasuk handphone. Hati-hati, ini kadang-kadang menjadi penggoda kita, ya. Ustaz, kami di HP ada Al-Qur'annya, bagus. Cuma kadang-kadang kita kalau baca Al-Qur'an dari HP ini, mohon maaf, sekali masuk WA lepas Al-Qur'annya. Baca Al-Quran baru 5 menit lah pendet mata kita. Sekali baca WA, sekali scroll sosmed itu 2 jam, tidak terasa matain. Na'udzubillah. Jauhi kita dari rumah jauh-jauh ke masjid hanya untuk scroll sosmed, jauhi ya. Jadi bagaimana Ustaz? Silent HP-nya, ya. Tapi jangan ditinggalkan, ya. Setengah jam, sejam sekali periksa, siapa tahu ada yang penting nanti menghubungi kita. Jangan, saya tidak ekstrim, ya. Saya tidak ekstrim. Ustaz Kurnia tidak pernah menyuruh pokoknya kalau i'tikaf tinggal semuanya. Oh enggak, ya. Silahkan bawa HP-nya, silahkan, ya. Saya bawa HP, saya silent, ya. Jadi kalau ada yang penting kita tahu, yang penting saja baru kita respon, ya. Jangan sampai nanti akhirnya kita sudah langsung mengeksklusifkan diri kita. Pokoknya 10 malam terakhir tidak usah hubungiku. Apapun urusan gawe, urusan pekerjaan, walau usah ganggu, pokoknya i'tikaf. Bukan macam itu. Kita i'tikaf ini ikut mazhab Imam Syafi'i lebih mudah, lebih ringan. Kenapa? I'tikaf tidak mesti sepanjang malam. Ya, sebentar saja kita datang ke rumah Allah, kita baru datang tadi, setelah kita sholat tahiyatul masjid, kita langsung berniat i'tikaf. Niat i'tikaf bagaimana? Aku berniat i'tikaf untuk mengharapkan ridho Allah. Itu sudah dihitung i'tikaf. Tapi 5 menit kemudian ada telepon, Ustaz kami keluar masjid, batal i'tikafnya. Terus bagaimana? Masuk ke masjid, berniat lagi i'tikaf, gampang. Ya, tidak mesti i'tikaf itu harus sepanjang malam, pokoknya dari tarawih sampai azan subuh, tidak. Ya, jadi banyak kemudahan kita dalam i'tikaf. Maka i'tikaf bukan tentang durasinya yang Allah lihat, tapi i'tikaf itu adalah bagaimana kualitas ibadah kita ketika kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan, mohon maaf, untuk yang tidurnya mendengkur alias ngorok, ini hati-hati, ya, hati-hati. Kenapa? Usahakan yang model seperti itu cukup di rumah saja. Kalau di masjid tidak usah. Apalagi kalau di Kubatimah ini ngorok di belakang sana, yang di depan ini kedengarnya jelas,
Ya, sama halnya kalau yang di depan ini ngorok, di belakang sana kedengarannya jelas. Nanti syahdu-syahdu orang, malam-malam orang tengah khusyuk, ada yang nangis-nangis, tak taunya ada bunyi air acting nanti. Wah, ya, ada lagi kayak model knalpot motor Valentino Rossi misalnya. Tahap apa? Yang macam itu berusaha tahan. Ya, artinya apa? Ustaz, kalau lah macam itu kan tidurnya sudah bablas itu. Ya, jadi bagaimana? Tidur sebentar saja. Ya, tidur ala kadarnya saja. Boleh kita tidur, tidak apa-apa kita tidur, tapi tidur kita ketika kita sudah lelah beribadah, bukan kita datang langsung nak tidur. Kemudian jaga kebersihan kita di masjid. Ya, jaga ketenangan di masjid. Ya, ini ujian kita. Oh, saat kita kajian begini, ini hablum minan nas, silaturahmi kita. Ya, nanti kita kan nggak sepanjang malam, nggak ada masjid itu bikin itikaf pengajiannya dari jam 10 sampai subuh, nggak ada. Mana masjid yang bikin itikaf kayak gitu? Salah itu. Ya, itikaf itu kita isi majelis ilmu. Ini majelis ilmu, Allah bukakan rahmat. Majelis ilmu apalagi waktu kita itikaf di rumah Allah di 10 terakhir bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, itu tujuannya kenapa dilaksanakan kajian itikaf. Maka saat kajian dengar dulu, simak dulu, siapapun nanti malam-malam yang selanjutnya misalnya, ya, habis kajian itikaf baru mulai sendiri lagi. Ya, saya tidak tahu ini lampu dimatikan Ustaz Roni ya. Dimatikan. Tinggal satu aja. Gelap-gelap itu enak untuk apa? Untuk bertafakur. Ya, Ustaz, kami lihat ada kawan kami bercahaya ketika gelap-gelap itu. Kayaknya Lailatul Qadar itu belum tentu. Siapa tahu cahaya itu cahaya HP nanti. Ya, orang gelap-gelap dia bercahaya terus mukanya dari jauh ini. Ya, tengok dari jauh. Wah, kata kawan tadi bercahaya mukanya. Rupanya cahaya HP-nya tadi. Ya. Saran saya, siapkan mushaf Al-Quran untuk dibaca. Makanya Bapak Ibu harus punya mushaf, ya, harus punya Al-Quran. Kalau di handphone, ini Al-Quran dalam keadaan darurat saja. Darurat saja, ya, darurat saja. Saya paling sering buka Al-Quran di handphone ini ketika nyetir. Ya, berarti tidak safety Ustaz. Ya, kita di perjalanan menghilang, ya. Jadi dalam keadaan darurat kita pakai Al-Quran di handphone, tapi selebih itu lebih nyaman kita baca Al-Quran itu langsung. Supaya kita tidak punya mushaf, kita tidak punya Al-Quran sendiri, jangan. Ya, harus punya Al-Quran sendiri. Tapi sampai lecek-lecek Ustaz, itulah tandanya Al-Quran dibaca. Justru berdosa kita kalau punya Al-Quran cuma jadi pajangan. Saya berapa kali kalau diminta Ustaz Kurnia bisa jadi saksi nikah, bisa. Apa maharnya? Maharnya seperangkat alat sholat. Apa di dalamnya? Ada Al-Quran. Ada Ustaz Al-Qurannya. Sini pengantin dua-duanya. Saya panggil dulu, kenapa? Kalian berjanji nanti Al-Quran ini bukan jadi pajangan di rumah tangga kalian, tapi kalian akan baca Al-Quran ini. Siap Ustaz, kami berjanji. Baik, janji kalian disaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayo, saya siap jadi saksi pernikahan kalian. Mau saya jadi saksi. Tapi kalau Al-Quran hanya sekedar pajangan, oh kami nak nyari Quran yang mahal Ustaz, yang besar, kemudian yang ada ukiran-ukiran emasnya itu, ya, biar nanti ketika dipajang, difoto mengkilat-mengkilat. Ujung-ujungnya taruh di rumahnya berdebu, berdosa itu yang punya Al-Quran. Na'udzubillah. Maka periksa di rumah kita kalau ada Al-Quran sampai berdebu gara-gara tidak pernah kita baca. Kalau berdebu kan artinya tidak pernah dibaca kan? Ya, kalau dibaca kira-kira berdebu di Al-Quran itu. Tidak. Ya, makanya inilah momentum kita dalam itikaf ini untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi berkaitan dengan adab. Ya. Kita seringkali barangkali kalau umroh ya atau kita haji mungkin ya, mudah-mudahan nanti kita semua bisa ibadah ke tanah suci, amin. Jadi kalau kita di pelataran Masjidil Haram, kalau kaki kita selonjoran menghadap ke Ka'bah itu ditegur biasanya. Kenapa? Itu tidak beradab. Ya, termasuk kita di dalam masjid, maka hati-hati jangan pernah selonjoran telapak kaki kita itu menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, jangan. Itu bagian adab. Sama halnya kita di rumah bikin kloset WC tidak menghadap ke arah kiblat. Maka di masjid ini jaga adab itu. Jadi kalau mau selonjoran bagaimana Ustaz? Nyerong lah dikit. Tidak apa-apa, boleh nyerong. Ya, yang penting jangan ke depan. Apalagi kalau maaf ini di majelis misalnya. Ya, ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang sedang memberikan ilmu ini risalah dari Allah, syariat Allah yang disampaikan. Nah, kita dengarnya kayak dengar nonton hiburan biasa, bukan begitu. Itu adab kita di dalam masjid. Didik anak-anak kita, biasakan seperti itu. Dari orang tua yang paham, nanti anak-anak mudah untuk mengikuti. Maka pada malam hari ini
kita itikaf ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai target. Ya, biar tidak bablas dalam itikaf, pakai target. Pokoknya target saya malam ini tahajud 12 rakaat, sholat taubat 4 kali, sholat hajat 4 kali, witir 3 rakaat, ya, baca Quran pokoknya harus selesai minimal 3 juz, 5 juz malam ini. Boleh, tidak apa-apa, pakai target. Ya, kalau dulu guru kami mengajarkan 10 terakhir itu bisa kita khatam Quran. Ya, syaratnya setiap malam target kita 5 juz. Jadi kalau kita itikaf malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29, setiap malam itikaf kita habis 5 juz, maka kita habis 6 juz setiap malam, maka 5 malam itikaf kita selesai 30 juz. Silahkan ya, pakai target. Supaya apa? Target itu menjadi motivasi kita untuk beramal. Maka oleh sebab itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, khususnya untuk ibu-ibu, ini ada pesan juga untuk ibu-ibu. Silakan itikaf, ya. Jangan lupa izin dengan suaminya. Ya, silakan itikaf. Jangan lupa kewajibannya di rumah tangganya itu tetap menjadi prioritas yang nomor satu. Silakan itikaf, tapi jangan sampai itikaf itu menjadi timbul fitnah, ya, terkait dengan keselamatan keamanan kita. Silakan itikaf kalau itu bisa menjamin keamanan kita. Ya, tapi jangan sampai nanti itikaf kita tahu-tahu nanti kita berkhulwat misalnya, ya, kita bertegur sapa dengan yang bukan mahram kita, ya, ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itikaf ini membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan fasik, dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Ya, kalau kita di luar tidak itikaf, barangkali mata kita entah kemana-mana nengoknya. Kalau kita tidak itikaf, barangkali telinga kita entah apa-apa yang kita dengarkan. Kalau kita tidak itikaf, barangkali mulut kita ini entah apa-apa yang kita ucapkan. Kalau kita tidak itikaf, barangkali hati kita entah kemana-mana larinya. Kalau tidak itikaf, maka itikaf ini melatih diri kita. Ya, melatih diri kita supaya kita dapat mengendalikan hati kita, dapat mengendalikan perkataan kita, ucapan kita, dapat mengendalikan pandangan mata kita, dapat mengendalikan telinga kita. Tadi saya sampaikan di awal, ada apa-apa Ustaz, agak-agak sombong Ustaz pas itikaf. Boleh. Ya, ada kawan ngajak ngobrol, enggak usah. Ya, maaf, kelak dulu, kau nak ngaji dulu, selesai. Ya, tapi jangan lemah iman. Nih ada martabaknya, jadilah lah baru martabak begodaannya lah lemah imannya, jangan. Ya, tapi fokuslah. Makanya afdolnya kalau kita mau itikaf itu dalam kondisi pertama perut kita sudah kenyang. Yang kedua, mata kita tidak ngantuk. Yang ketiga, usahakan ketika kita sampai ke masjid kita sudah dalam keadaan berwudu. Maka yang paling afdol berwudu itu berwudu dari rumah. Ini adab. Ya, ini adab. Kalau kita cari paling afdol itu bukan berwudu di masjid. Berwudu di masjid itu sebenarnya masjid itu kalau kita bicara era zaman sahabat Nabi dulu, yang berwudu di masjid itu untuk orang-orang musafir. Atau orang-orang yang sudah berwudu dari rumahnya, tiba-tiba di perjalanan dia batal, maka dia berwudu di masjid. Tapi kalau kita niatkan betul, kelak belah deh kawa wudu di rumah, wudu di masjid, baik jangan. Lebih baik ambil kesempurnaan adab kita kepada masjid dengan kita berwudu sejak dari rumah. Itu yang lebih afdal. Apalagi perempuan jelas, ya. Terus Ustadz, kalau kami berwudu, kemudian kami ragu-ragu Ustadz ketika jalan, kan lumayan jalan dari parkiran masuk ke dalam masjid, ya. Namanya kita berjalan kadang-kadang kan agak was-was. Kalau kita ragu-ragu, ini dalam fikihnya, Bapak Ibu. Ini kami sampaikan biasanya ketika memberikan manasik haji umroh kepada para jamaah. Jadi kalau dalam fikih, ketika kita sudah berwudu, kemudian kita merasakan ragu-ragu, ini kira-kira batal apa tidak, maka yang harus kita kuatkan bahwa kita tidak batal. Fikihnya begitu. Karena yang diinginkan adalah kemudahan dalam bersyariat, tapi jangan dianggap mudah. Ini berlaku ketika kita masih ragu-ragu. Oh, kita sudah berwudu dari rumah, tiba-tiba kita jalan dari parkiran masuk ke dalam masjid. Tadi kira-kira kentut dak. Nah, kalau kita ragu-ragu, maka yang harus kita yakini bahwa kita tidak batal. Tapi untuk yang ragu-ragu, nah, kalau berjalan dari parkir ke sini lah berdebat. Kalau yang itulah batal itu. Nggak ada cerita itu. Kayaknya tidak batal, tidak boleh kalau lah kedengaran bunyinya. Ya. Tapi Ustaz tidak berbunyi, cuma baunya ada kawan yang nyium. Itu tidak boleh. Ya, itu hanya berlaku untuk yang masih ragu-ragu. Maka yang harus kita yakini kita tidak
tidak batal. Tapi kalau lah berbunyi benar kentutnya itu berarti lah batal lah itu. Ya, silakan wudhu di masjid, disediakan air wudhu. Tapi yang paling afdol tetap kita berwudhu dari rumah kita masing-masing. Ya, jangan lupa pamit, izin yang punya orang tua, izin dengan orang tuanya. Ya, yang punya suami izin dengan suaminya, suami pun dengan istrinya informasikan. Ya, jangan ngilang-ngilang bayi diam-diam kelak dia tahu laki bini sekaput nyari, ya, sampai update status dicari lakiku lah 2 malam enggak ketemu. Lupa laki tadi itikaf, ya. Tapi semoga bukan itikaf di Masjid Qubatimah ini. Ya, jadi silakan kita harus berkabar. Enggak apa-apa, ya. Ustadz, boleh enggak itikaf itu diposting? Boleh. Saya ulangi lagi. Ustadz, boleh enggak itikaf itu diposting? Boleh, tapi niat postingnya itu adalah untuk mengajak orang, untuk syiar niatnya. Ya, nanti urusan ria itu urusan hati kita dengan Allah. Enggak ada orang lain yang tahu. Ya, enggak ada orang lain yang tahu. Saya hari ini flyer kita kajian itikaf malam ini saya share di sosmed. Ya, tujuannya apa? Untuk ngajak. Alhamdulillah banyak. Ada beberapa jemaah yang WA saya datang malam ini ada. Ya, ibu-ibu juga ada di belakang sana. Itulah tujuan kita ngajak. Hari ini kalau tidak kita ajak, hari ini mohon maaf, medsos itu kalau tidak kita berikan yang baik-baik, yang buruk-buruk muncul. Ya, boti-boti sekaban itu yang rusak akhlak bangsa ini, betul? Bu, tahu boti-boti bu? Macam itulah yang rusak moral bangsa. Jadi kalau yang macam itu saja, mereka maksiat, mereka berbuat fasik, berbuat dosa terang-terangan, mereka bangga mempublikasikan itu di jagat media sosial di dunia maya. Lalu kenapa kita yang hari ini dalam kebaikan, kita masih banyak pikir-pikir. Niat itu urusan kita dengan Allah. Cuma postingnya agak bijak dikit, ya. Jangan juga ngambuk-ngambuk. Alhamdulillah malamnya khusyuk itikaf di Qubatimah ini. Dapat 15 juz ngajinya. Tahajud tadi dapat 16 rakaat. Sudah itu dengar kajian Ustaz, gak ada usah yang macam itu. Ya, cukup saja alhamdulillah bisa itikaf. Ayo kawan-kawan yang mau itikaf kita merapat di Masjid Qubatimah. Cukup seperti itu ngajaknya. Ya, apa yang dipoto sana? Fotolah mihrab ini Qubatimah boleh. Ya, enggak apa-apa untuk mengajak orang. Ya, kita kadang-kadang banyak orang kalau kita baca sosmed itu masalah aib, masalah ini, aduh, pusing kita. Tapi kalau kita melihat orang beramal sunnah, makanya kita yang melihat seperti itu pun harus berhusnuzon. Bu, harus berbaik sangka kita, jangan kita terpancing. Ini kadang-kadang belis itu lebih mudah untuk menggoda kita ini, untuk kita berburuk sangka, tidak usah. Ya, tidak usah. Urusan orang lain, urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah bagaimana kita dapat menata hati kita sendiri. Maka oleh sebab itu, pada malam hari ini kita semua dapat kembali melaksanakan itikaf. Ustaz Kurnia itikaf di mana? Saya kebetulan di samping rumah ada masjid, jadi kami di masjid di samping rumah. Ya, karena jaga gawang ini Ustaz Roni ya. Tapi sesekali nanti saya akan itikaf di sini. Ya, tidak mesti ceramah. Kalau ceramah aja Ustaz Kurnia ada itikaf, tidak. Ya, itu urusan kita masing-masing. Ya, kadang-kadang jemaah tidak ada yang tahu. Ya, saya pakai sarung nanti pakai sal ya, biar itu lebih nyaman. Tidak apa-apa boleh. Ya, karena urusan itikaf itu urusan pribadi masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala itikaf yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sunnah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, ketika di 10 terakhir bulan Ramadan, yajtahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu katsiran fil ashril awakhir ma lam yajtahidu fi ghairi. Jadi kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah yang mana itu tidak pernah kelihatan pada malam-malam yang lain, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad yang sudah dijamin surganya, yang sudah dijamin beliau sebagai miftahul jannah, masih semangat ibadah di 10 terakhir Ramadan, lalu bagaimana dengan kita yang nasib akhiratnya belum jelas? Maka jangan kita malas-malas untuk beribadah. Ustaz, boleh tidak waktu itikaf itu kita nangis? Boleh. Tapi yang ditangisi itu adalah dosa-dosa kita, boleh. Ya, tapi siapkan tisu, ya. Nggak usah nangis-nangis ngamper-ngamper di karpet ini, kalau karpet ini kotor pula nanti. Ya, tidak apa-apa boleh. Nangisnya jangan berbunyi. Jangan juga dramatisir ya. Tidak usah, jangan sampai mengganggu orang lain. Silahkan keluarkan air mata kita di rumah Allah yang mulia ini. Kenapa? Air mata yang tumpah karena penyesalan terhadap dosa kita, itulah kelak akan menjadi saksi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita itikaf malam ini, itikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap amal-amal ibadah kita, mudah-mudahan amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, belajar dari para sahabat Nabi. Mereka ketika di 10 terakhir mereka banyak menangis, banyak bersedih. Apa sebabnya? 2 sebabnya. Pertama, para sahabat sadar bahwa Ramadan sebentar lagi akan berlalu dan tahun depan Ramadan pasti akan datang. Hanya saja yang belum pasti adalah kita, apakah berjumpa atau tidak dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jangankan tahun akan datang, Ramadan tahun ini saja wallahu alam tak selesai tak tidak kita tidak ada yang tahu, ya. Tapi setidaknya kita menangisi bahwasanya kita akan berpisah dengan Ramadan, sehingga Ramadan akan datang tahun depan, tapi kita yang belum pasti apakah masih hidup atau tidak di tahun yang akan datang. Para sahabat menangis. Kemudian yang kedua, kenapa sahabat menangis ketika di 10 terakhir Ramadan? Karena para sahabat merasa seolah-olah amal ibadah mereka masih sedikit. Ini para sahabat. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau sahabat amal ibadahnya sedikit atau banyak? Ini sahabat Nabi nih, bukan sahabat yang lain. Sahabat Nabi, kira-kira kalau sahabat Nabi amal ibadahnya sedikit atau banyak? Banyak. Didikan Rasulullah langsung, mereka banyak ibadahnya. Tapi meskipun ibadah mereka sudah banyak, tetap yang mereka rasakan seolah-olah ibadahnya masih sedikit. Itulah beda dengan kita. Kalau kita ini ibadahnya baru sedikit, tapi ngerasanya seolah-olah sudah banyak. Itulah kita, ya. Makanya kita sekarang ini, tadi saya katakan di awal, ini babak final, ya. Yang bertahan inilah kelak yang akan keluar jadi pemenang. Ini waktu injury time, maka jangan kotori waktu injury time kita, kecuali banyak-banyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan jangan lupa kita punya hajat, kita punya doa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu doakan dengan tulus untuk anak-anaknya, untuk keturunannya semuanya. Ya, bapak-bapak juga, maksudnya kita doakan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan setiap doa-doa kita di bulan Ramadan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman mubaraka wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal jannah innaka khairul fatihin. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah warzuqna 'inda al-mauti syahadah warzuqna ba'da al-mauti jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل الأداب ومن أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الخير ومن أهل الجنة ومن عبادك الصالحين والصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya.
ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti tidak ada kalimat yang bisa kita ucapkan dari lisan kita yang tak bertulang ini kecuali hanya satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa di antara doa yang kita minta kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Hadanallahu iyyakum ajmain. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.